Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lek, hari ini kita akan melakukan langsung proses memanah. Langsung kita praktek memanahnya. Sebelum itu jangan lupa di like, comment, share, subscribe YouTube kita, di follow Instagram kita di @millennial_74 dan TikTok kita di @millennial74. Oke, sebelum kita mempraktekkan perlu diketahui dulu etika-etika dalam memanah. Oke, yang pertama yang pernah disampaikan oleh guru saya, artinya yang saya ketahui. Jadi kalau misalnya kalian ada tambahan atau mungkin saya ada yang salah dalam penyampaian, bisa ditulis di kolom komentar. Yang pertama, dilarang untuk mengarahkan poin ini. Kemarin saya belum jelaskan yang ini. Ini namanya poin. Oke, ini namanya poin. Poin ini sangat tajam. Kita tidak boleh mengarahkan poin ini kepada orang lain. Jadi misalnya seperti ini. Ini jatuh katakanlah, ini jatuh. Ini kita ambil, kita kasihin ke orangnya seperti ini. Nah, ini sangat dilarang, guys. Kenapa? Karena bertentangan dengan etikanya. Mestinya caranya benar, misalnya jatuh. Terus kita ambilkan. Kita memberikannya seperti ini. Jadi yang aman, yang seperti ini kan aman, tidak berbahaya, tidak tajam. Kita memberikannya seperti ini. Nah, ini etika yang benar. Jadi dilarang begini, yang pertama begini, mestinya begini. Ya, misalnya ini nggak boleh, nggak boleh. Dilarang. Kalau ada seperti itu biasanya dimarahi sama pelatihnya, atau mungkin orang lain. Ya kalau sama temen ya agak ditarik, tapi janganlah, lebih baik seperti inilah, dibiasakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, misalnya ada orang yang lewat atau ketahuan di depan kalian, di sekitar sasaran kalian, misalnya sasarannya di area sini misalnya, kemudian lihat ada orang lewat, misalnya kalian lagi marah gini, kalian mesti turunkan. Jadi kalian dilarang untuk bahkan bersiap untuk memanah bila terlihat ada makhluk hidup, mungkin bisa manusia atau hewan yang tidak boleh dibunuh, tidak boleh dilukai, ya maka kalian tidak boleh bersiap seperti ini. Kalian tidak boleh. Karena apa? Nantinya misalnya kalian kok ternyata lupa atau kalian hilaf, kalian kok malah melepaskan anak panah kalian terus menancap, bisa langsung meninggal biasanya kalau panah. Karena panah itu kan tajam, kalau ditarik sakit, kalau kena juga sakit. Yang ketiga, kita dilarang untuk mengarahkan busur anak panah kita, atau kita mungkin bersiap untuk memanah ke atas. Jadi kita tidak boleh seperti ini. Ya, itu juga melanggar etika dalam memanah. Yang terakhir, yang saya ketahui dan yang pernah saya alami, sebelum kita memanah atau posisi saat kita bersiap untuk memanah, kita berdoa. Itu seperti yang kemarin saya sampaikan, itu berpengaruh kepada psikis kita, berpengaruh kepada mungkin hasil kita, karena ya sebagai seorang muslim kita harus berdoa sebelum kita melakukan apapun. Ya, insya Allah dengan kita berdoa sebelum kita melakukan sesuatu, minimal dengan bismillahirrahmanirrahim, setiap anak panah yang menancap itu dijatah pahala. Oke guys, itu tadi etika-etikanya. Sebelum dipraktekkan lagi, saya akan memberitahu teknik-teknik dasar, teknik-teknik yang harus kalian tahu dulu. Ini teknik orang-orang awam, seperti saya orang awam. Yang pertama, teknik posisi. Oke, posisi kaki ini, kaki yang pertama, teknik posisi yang pertama. Ada banyak posisi ya, yang saya sebutkan ini cuma sebagian kecil saja. Yang pertama, kaki di depan, posisi kaki di depan, posisi kaki kanan di belakang. Tapi jangan seperti ini ya guys, jangan seperti ini, agak condong, kasih condongan sedikit lah, agar kita enak aja. Yang kedua, itu tadi yang pertama. Yang kedua, lurus. Ini pernah
diberitakan oleh guru saya. Jadi lurus, kaki kanan dan kaki kiri lurus, horizontal ya, horizontal. Jadi seperti ini. Ya kira-kira beginilah. Nah, ini insya Allah bisa kena sasaran dengan baik. Nah, kalau saya sendiri, kalau saya pribadi, saya seperti ini, yang kaki kiri maju, ini nggak cocok. Kalau bagi saya pribadi, kalau seperti ini juga tidak cocok. Nah, terkadang guru itu kemudian memberikan rekomendasi agar kita dapat menentukan posisi kita dengan enak. Kalau saya direkomendasikan oleh guru di tengah-tengah, jadi tidak seperti ini, juga tidak seperti ini, tapi seperti ini. Nah, di tengah-tengah. Nah, ini menurut saya, kalau bagi saya pribadi, ini PW, artinya posisi wena. Ya, jadi ini insya Allah kalau bagi saya bisa kena sasaran dengan baik. Oke, itu dari segi posisi. Oke, yang kedua apa namanya? Mungkin reload atau apa namanya, saya lupa. Pokoknya memasukkan pangkal yang berlubang ini ke tali busur. Nah, masukkannya seperti ini. Nah, biasanya ada cincinnya seperti yang saya pakai ini di bawahnya. Kalau di atasnya potensinya agak seperti ini, jadi biasanya lepas atau ya nggak enak lah ketika ditancapkan, ketika ditembakkan itu nggak enak, tidak tepat sasaran. Oke, biasanya seperti ini cara pegang. Kalau saya pakai 3 jari, ada yang seperti ini. Lah biasanya pakai sarung tangan guys, saya tidak pakai sarung tangan. Kalau kalian punya uang lebih bisa beli sarung tangan dan pakai pelindung di sebelah sini. Ini saya pinjam, jadi mestinya segini. Ini kan lebih. Ya, kalau kalian punya uang lebih bisa beli sendiri, bisa ukur sendiri, jadi berpotensi akurat guys. Juga bisa aman, tangan kalian aman. Biasanya seperti di step atau ya bisa dijepret. Ya, kalau dijepret biasanya kalau terlalu berlebihan bisa sampai agak bengkak seperti saya yang pernah saya alami. Sama bagian sini, bagian dua jari ini biasanya kadang ngapal, kadang berdarah, kena bagian-bagian di anak panahnya. Oke, itu selipan. Oke, caranya ini tadi dimasukkan ke sini, ya dimasukkan ke sini. Nah, kurang lebih seperti inilah, ya guys. Ini juga bisa kalian atur, bisa gini, bisa gini, terserah kalian. Oke, itu dari segi reloadnya. Oke, itu tadi cara memasukkannya. Yang selanjutnya cara membidiknya. Nah, kita agak ke sini. Cara membidiknya, ya. Biasanya kalau orang yang baru belajar, matanya agak ditutup sebelah, jadi seakan-akan gini. Padahal menurut saya nggak perlu lah, ya. Kalau gitu malah akuratnya akan berkurang. Misalnya, nah jadi seperti ini. Nah ini dijepit dengan 2 jari agar tidak lepas. Kemudian dipaskan dengan titik tengah. Selanjutnya setelah latihan membidik, kita latihan untuk menarik. Bagaimana cara menariknya? Disesuaikan lagi dengan tingkat kepeweannya, dengan tingkat ke posisi yang enak. Ada kalau saya ya kadang-kadang segini enak. Kalau ada juga yang sampai ininya harus terkena ini, ya boleh, terserah kalian. Ya, selama posisinya itu benar, selama tidak menyalahi etika, aturan dan teknik dasar dalam permainan memanah, olahraga memanah. Dan saya sarankan kalian untuk ada guru biar ada yang ngoreksi. Kalau saya biasanya seperti ini. Nah, ini sudah yang enak lah menurut saya. Selanjutnya melepaskan. Ya, melepaskannya berapa detik, berapa ini, terserah kalian, senyamannya kalian. Ya, coba kita praktekkan. Ini set. Nah, tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu cepat. Kalau terlalu cepat hasilnya
anak panah yang diluncurkan akan mudah goyang atau tidak stabil. Kalau terlalu lambat, yang tidak stabil ininya, tangannya. Seperti gini misalnya. Oke, gini. Kalau terlalu lama, otomatis ininya goyang-goyang. Karena semakin berat juga. Semakin berat, semakin tidak kuat tangan kalian untuk menahan. Kalau terlalu cepat, akan agak miring-miring sedikit. Karena terlalu cepat, nggak disasarkan dulu, nggak dibidik dulu sebelumnya. Itu adalah kesalahan yang biasanya terjadi anak-anak panah yang terlalu semangat, jadi merasa dirinya bisa. Seperti saya dulu. Jadi jangan ditiru ya guys. Nah itu tadi cara menarik, cara timernya, mungkin tekniknya dalam meluncurkan itu seperti apa ya. Kemudian setelah kita menancapkan, apa yang harus kita lakukan? Pertama, harus kalian bersyukur karena setiap anak panah ini insya Allah diganjar dengan pahala. Yang kedua, bila kalian menancap, jangan sombong ya, karena saya pernah merasa senang, bukan sampai menghina teman saya yang tidak bisa, tapi hanya merasa senang di hati doang, sedikit aja merasa senang. Itu biasanya akan gagal, nantinya akan gagal. Mungkin di round pertama senang, bisa menancapkan dapat 16 poin misalnya, 16 poin. Di round kedua biasanya akan gagal. Kata guru saya itu sebagai pendidikan guys, jadi karena dididik untuk tidak sombong. Itu senang nggak apa-apa senang, tapi senang ada batasnya juga, dibatasi biar tidak terlalu berlebihan. Kalau kalian gagal juga, misalnya seperti tadi gagal, kalian kalian harus mengurangi rasa sedih itu. Oke, itu guys, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa berlatih terus dan bisa diperhatikan yang telah saya sampaikan, dan dapat mungkin kalian kalau ada koreksi atau mungkin saran atau penambahan dan lain-lain bisa komen. See you guys, barakallahu fikum.